Senang rasanya mengetahui bahwa adik-adik masih setia bersama kami tentunya dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Tentu masih bersama Bapak Irfan Wahyudi yang mengajar di SD Madania Bogor. Bagi adik-adik yang baru saja bergabung, kami undang nih partisipasinya untuk langsung bertanya kepada Bapak Irfan dengan mata pelajaran matematika di line telepon bebas pulsa kami, bisa melalui SMS dan juga melalui Facebook. Nah, sekarang ini kita akan masuk pada indikator ketiga di segmen ketiga ini. Silakan Pak Irfan. Iya, indikator ketiga ini mengenai soal cerita. Bagaimana kalau misalkan soal cerita, ada soal cerita, nah ini kita harus mencari tahu dulu ini FPB atau KPK dulu ini. Soal cerita dari soal ini. Cerita. Iya, dari soal cerita ini bagaimana kita cara mengetahuinya nih. Dan setelah itu baru kita pecahkan, kita cari KPK-nya atau FPB-nya. Oke. Iya, kita lihat ya. Kita lihat pada tayangan berikut ini. Contoh, di sini ada soal cerita mengenai bila lampu A menyala setiap 5 detik sekali, sementara lampu B menyala setiap 6 detik sekali, pada detik keberapakah kedua lampu tersebut akan menyala secara bersama-sama? Nah, ini adalah soal ceritanya. Pertanyaan pertama adalah sebelum menjawab, sebelum menentukan atau sebelum mencari jawabannya, dianalisa dulu. Ini soal KPK atau FPB. Cara yang paling mudah adalah kalau KPK, dia selalu berulang. Sementara kalau FPB, kalau misalkan FPB, dia selalu mencari kira-kira yang paling banyak atau paling besar. Ada kata kuncinya biasanya, yang paling besar atau paling banyak itu adalah berapa. Kita lihat di sini, apakah ini pengulangan ataukah mencari yang paling besar. Kita lihat ya dari soal ini, pada detik keberapakah kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama. Ya, jadi ini nampaknya sebuah pengulangan. Maka ini adalah soal KPK. Ya, 5 detik dan 6 detik. Ya, KPK bagaimana dari caranya? Iya, kita lihat dulu ini. Kalau misalnya ini jawabannya adalah 30. Mengapa? Kelipatan Bisa dari 30? 5 itu akan bertemu dengan 6 pertama kali di 30. Kita lihat caranya ya. Ini adalah cara lain, selain cara faktorisasi. Kita kelipatan dari 5 akan dimulai dari 5. 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Sementara kelipatan dari 6 itu tentu saja 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Maka kita lihat di sini mana yang bertemu. Pada angka berapa dia bertemu. Maka dia bertemu pertama kali pada angka yang sama adalah di 30. Maka itulah KPK dari 5 dan 6 atau kedua lampu tersebut akan menyala pada detik ke 30. Secara bersama-sama ya? Iya, secara bersama-sama. Oke, semoga adik-adik bisa nih, sudah bisa membedakan antara KPK dan juga FPB dari soal cerita. Jika belum, jangan khawatir, nanti Pak Irfan akan kembali memberikan cara-caranya tercepat untuk adik-adik semua. Namun sebelum itu, sekarang ini kita sudah ada penelpon yang akan langsung bertanya kepada Pak Irfan Wahyudi. Kita sapa saja ya Pak Irfan ya? Iya. Halo, televisi edukasi dari siapa dan di mana? Derio. Halo. Siapa? Dari siapa? Dari Derio. Hai, Derio ada di Depok ya? Iya. Ya, Derio, pertanyaannya apa Derio? Perbandingan jumlah kelereng Dika dan Mirza. Oke, tunggu sebentar Derio ya untuk Pak Irfan mempersiapkan. Iya, sebentar. Oke, Derio gimana persiapan untuk bertemu ujian nasionalnya? Sudah matang? Sudah. Alhamdulillah. Ini mengenai perbandingan ya, Derio ya? Iya. Mengenai perbandingan Derio. Oke, Iya, baik. perbandingan. Silakan Derio Ya, silakan. dibacakan soalnya. Perbandingan jumlah kelereng Dika dan Mirza adalah 5:3. Dika Dan Mirza. Saya singkat saja ya, M ya. Ya, Dika 5:3 sama Pak. dengan 5 banding 3. Lalu Baik. yang diketahui selanjutnya? Selisih kelereng mereka 30 butir. Selisih Kelereng mereka 30 butir. selisihnya 30 butir Baik. kelereng. Lanjut. Oke, pertanyaannya?
Jadi jumlah kelereng Dika adalah? Jumlahnya ya, jumlah kelereng Dika saja ya? Jumlah kelereng Dika saja? Iya. Ya. Oke, jumlah kelereng Dika berapa? Ya. Oke. Baik, Derio, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya ya. Selamat belajar. Silakan. Oke, kita lihat ini meskipun kita sedang membahas KPK dan FPB, tapi tidak mengapa. Kita akan melihat ini perbandingan. Ya, di sini kita lihat perbandingannya 5:3. Cara paling cepatnya adalah Dika itu, anggap saja Dika memiliki 5 kotak. Oke, di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara M itu tadi siapa? Lupa namanya. Mirza itu 3 kotak. Nah, caranya selisih kalau antara 5 dan 3 selisihnya berapa? 2. Nah, 2 ini itulah yang sama dengan 30 butir. Oke. Jadi satu kotaknya isinya, kalau 2 30 butir, satu kotak ini isinya 15. Maka masing-masing ini kotaknya ada 15 nih. 15. Ya, satu kotak ini isinya 15. Maka ketika pertanyaannya berapakah jumlah kelereng Dika? Jawabannya adalah jumlah kelereng Dika itu di sini karena Dika punya 15 kotak dan setiap kotak isinya 15, maka 15 dikalikan dengan 5. Itulah jumlah kelereng Dika. Kalau untuk mencari jumlah kelereng Mirza sama ya Pak ya? Sama, caranya? jumlah kelereng Mirza berarti karena Mirza itu punya 3 kotak di sini, karena setiap kotak isinya 15, maka 15 dikalikan dengan 3 kotak ini. Baik. Oke, ya. Sudah dijawab pertanyaan dari Rio di Depok dan kami masih menunggu partisipasi dari adik-adik yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Yuk, silakan di line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Sementara menunggu pertanyaan berikutnya, kita lanjut lagi Pak pembahasan untuk membedah kisi-kisi berikutnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat soal nomor 7 di sini. Ya, pada soal nomor 7 ini dikatakan Pak Rudi bertugas jaga setiap 3 hari sekali. Baik. Pak Joko bertugas setiap 4 hari sekali. Baik. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2012 mereka bertugas jaga bersama. Pada tanggal berapa lagi mereka akan bertugas bersama? Oke. Nah, ini dari bentuk soal cerita ini kira-kira yang ditanyakan KPK atau FPB? Mari kita analisa kira-kira ini pengulangan. Pak Rudi dan Pak Joko akan bertugas lagi ataukah mereka akan berkumpul pada suatu akan dibagi nih, kira-kira pembagian atau pengulangan. Kalau melihat dari sini kapan, nah ini kata kuncinya, pada tanggal berapa lagi mereka akan bertugas bersama. Nah ini biasanya kata-kata bersama, ini juga bisa menjadi indikator bahwa ini soal KPK ini. Maka kita selesaikan dengan cara KPK. Ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau misalnya jawabannya adalah 14 Januari, tapi bagaimana caranya? Kita lihat ya. KPK dari 3, karena Pak Rudi tiap 3 hari, maka Pak Rudi 3 hari, hari ke-3, hari ke-6, ke-9, 12, dan seterusnya. Sementara Pak Joko itu setiap 4 hari, hari ke-4, ke-8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Maka mereka akan bertugas bersama pada hari ke-12, karena di sini angka yang bertemu pertama kali dan di sini adalah 12. Maka inilah KPK-nya. Tapi soalnya belum selesai. Kalau misalnya mereka bertugas pertama kali pada tanggal 2 Januari, maka kita jumlahkan 2 Januari ditambah 12 hari, maka jawabannya adalah tanggal 14 Januari 2012. Baik. Oke, jawabannya sudah diberikan oleh Pak Irfan Wahyudi dan sekarang ini waktunya Bapak untuk kembali menjawab pertanyaan ya dari adik kita di nomor 0857230250 sekian dengan pertanyaan apabila bilangan pertamanya ganjil, silakan dipersiapkan Pak. Misalnya 13 dan 17. Apakah bisa dicari FPB dan KPK-nya? Angkanya berapa tadi? Misalnya 13 dan 17. 17. Ya. Iya. Pertama-tama yang harus kita pahami di sini adalah FPB itu mencari faktor. Faktor persekutuan besar. Kalau misalkan angkanya 13 dan 17, mungkin saya harap adik-adik juga ingat bahwa
13 dan 17 ini adalah bilangan prima. Ya, maka kalau misalkan seperti ini, faktor yang ada faktor dari 13 itu hanya perkalian antara 1 dan 13. Sementara 17 itu faktornya adalah 1 dan 17. Maka faktor persekutuan mereka ya hanya 1 saja. Jawabannya 1. Kalau misalnya antara bilangan prima seperti ini. Sementara kalau misalkan KPK-nya ini, kalau misalkan tadi KPK adalah perkalian antara bilangan yang sama. Kalau ada yang sama, dia pangkat yang terbesar atau bilangan yang berbeda. Karena ini tidak ada angka yang sama, maka yang samanya hanya 1, maka KPK-nya tentu saja 1 kali 13 kali 17. Itu dia jawabannya. KPK dari 13 dan 17. Kalau bilangan sama-sama bilangan prima seperti ini, maka bisa langsung dikalikan saja antara 13 dengan 17. Itu KPK-nya. Baik. Ya. Oke, pertanyaan dari adik kita di nomor SMS 0857230255 sekian sudah dijawab, dan kami masih menanti partisipasi dari adik-adik semua untuk langsung bertanya kepada Bapak Irfan Wahyudi dengan cara menelpon line telepon Bas Pulsa, SMS dan juga Facebook. Seperti kasih ingatkan, nanti pada segmen keempat kami akan menggelar kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi nantikan ya sesaat lagi, karena siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional akan segera kembali.